Saya cukup senang disebut seorang peneliti recehan dan satu lagi seorang peneliti yang sibuk klarifikasi. Ya, memang klarifikasi itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh seorang peneliti, di mana melakukan klarifikasi daripada data yang sudah didapat, data yang sudah diperoleh, sebuah data primer yang harus diklarifikasi. Salah satu bentuk uji daripada hasil pengumpulan data tersebut. Nah, klarifikasi memang kami lakukan dengan cara melakukan audiensi dengan orang yang sangat tepat, yaitu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan, dan juga Direktur Pasca Sarjana yang dihadiri juga oleh Humas Universitas Negeri Jakarta, serta Sekretaris Universitas Negeri Jakarta. Artinya ini sudah lengkap. Inilah yang kelengkapan yang penting untuk mengklarifikasi daripada data kami. Dan hasil data kami yang kami kumpulkan ternyata terverifikasi dan memperoleh tambahan informasi. Ketika itu 13 Juli dinyatakan oleh Humas bahwa Mas Roy Suryo belum menyerahkan disertasi sehingga belum memperoleh ijazah. Artinya ijazah katanya ditahan. Dan juga belum melaksanakan wisuda. Sekali lagi, belum melaksanakan wisuda dikarenakan administrasi tadi ya, disertasi belum diserahkan, dan juga beberapa hal-hal yang belum diserahkan. Dan terbukti ya, Mas Roy Suryo setelah itu tanggal 15 atau tanggal berapa ya, sibuk dengan menyerahkan dokumen-dokumen sehingga diperolehlah ijazah tersebut ya. Artinya memang terklarifikasi ya, tervalidasi data-data kami. Nah, yang permasalahannya adalah Mas Roy Suryo mengklaim sudah melakukan wisuda. Nah, ini sudah kami pastikan ini adalah sebuah kebohongan. Yang dilakukan siapa? Apakah Mas Roy Suryo ataukah pihak UNJ yang berbohong? Nah, ataukah memang ada kompromi melanggar aturan yang disampaikan pihak UNJ belum boleh melakukan prosesi wisuda. Ini jelas pelanggaran ya. Kebohongan siapa ini? Kami juga tidak bisa menjawab kalau itu ya. Nanti akan kita buktikan saja apa yang terjadi sebenarnya. Karena sampai detik ini, sampai video ini kami buat, pihak UNJ belum juga memberikan jawaban yang tegas. Oleh karena itu kami sudah melakukan lagi audiensi dan sudah membuat laporan, sebelumnya laporan, kemudian audiensi terkait laporan kami, di mana ada 2 dugaan tindak kecurangan akademik. Kami katakan kecurangan akademik, kenapa? Yaitu yang pertama, masalah kenapa Mas Roy Suryo bisa diloloskan dari peraturan rektor yang telah mengikat seharusnya, yaitu seharusnya Mas Roy Suryo pada Mei 2023 drop out atau gugur karena sudah inkrahnya kasus pidana Mas Roy Suryo oleh Mahkamah Agung di Mei 2023 sehingga berdasarkan peraturan rektor, yaitu mahasiswa yang terkena pidana berkekuatan hukum tetap dan inkrah di pengadilan ya, itu adalah drop out, gugur status mahasiswanya. Sehingga ya harusnya Mei tanggal 2 atau tanggal berapa ya, Mei 2023 itu Mas Roy Suryo gugur atau drop out dari Universitas Negeri Jakarta. Namun dibahas ada sebuah kompromi, kata Direktur Pasca Sarjana dalam audiensi itu, ada kompromi antara Mas Roy Suryo dan Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor UNJ, Profesor Hamidah, kata Prof. Dedi Purwana, Direktur Pasca Sarjana yang mengatakan ya, kompromi inilah yang meloloskan, tidak menembuskan ke pihak rektor yang harusnya ditembuskan ke pihak rektorat untuk mengambil keputusan. Karena ini sudah melanggar peraturan rektor. Jadi kalau kami mengklarifikasi ya, memang peneliti harus mengklarifikasi, bukan seperti peneliti-peneliti lainnya ya, yang mungkin nggak tahu kami kelasnya penelitian seperti itu tanpa klarifikasi. Hanya ambil data, terus itulah data yang disimpulkan. Tanpa klarifikasi sudah menyimpulkan. Kalau kami tidak melakukan itu, kami
harus mengumpulkan data dan datanya kami klarifikasi. Walaupun kami dikatakan recehan, tetapi kami ikut prosedur, ikut sebuah kajian-kajian ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah, dan ikut tata kerama. Ya, minta diuji kami uji. Kok sekarang setelah diuji marah-marah ya, malah mengatakan kami recehan, dan bahkan bagaimana seorang dokter mengatakan seseorang itu sama dengan hewan ya. Yang marah sebenarnya bukan saya, yang marah adalah Tuhan ya. Marah Tuhan karena ciptaannya dikatakan ciptaan itu manusia disebutnya hewan ya. Jadi itu kualitas orang apa ini ya, kami juga nggak tahu ya. Kualitas orang yang seperti itu, yang memaki-maki, yang mengatakan hewan, yang mengatakan recehan, apa maklar recehan atau apalah ya, terserah. Kalau itu silahkan saja ya, sepanjang itu hanyalah ucapan. Ucapannya itu adalah ucapan terhadap Tuhan menurut kami ya, karena yang dilecehkan itu adalah Tuhan, yang menciptakan saya itu Tuhan ya. Jadi Tuhanlah yang dilecehkan ya. Kalau karya saya dilecehkan itu urusan dengan saya. Tetapi kalau sayanya itu adalah karya Tuhan. Jadi silakan ya. Ini rakyat yang menilai yang mana yang peneliti receh, yang mana yang berkualitas, yang mana berintegritas, punya adab dan moral ya. Jadi kalau ada YouTuber baru kali ya, saya kena di-share aja ya. Jadi tonton sedikit yang mengatakan sibuk klarifikasi. Memang demikian peneliti harus klarifikasi. Kalau tidak itu adalah tuduhan yang ataupun kesimpulan yang bisa dikatakan ya absurd ataupun bohong ya. Kalau ada buat kesimpulan tanpa ada klarifikasi data yang dikumpulkan. Nah, itulah yang kami lakukan. Kami mencoba dengan mengajarkan mencontohkan paling tidak seorang peneliti recehan itu harus melakukan hal-hal yang kaidah-kaidah ilmiah, beradab, beretika ya, dan membuat sebuah hasil daripada penelitiannya itu adalah valid karena terverifikasi, terklarifikasi ya. Bukan asal-asal membuat buku lah, membuat apa, tetapi tanpa klarifikasi. Itu adalah sebuah ya novel yang dongeng ya seperti Kopingho atau apa ya. Nah, itu wajar-wajar. Kalau membuat seperti itu ya berarti setara dengan Kopingho, cerita-cerita fiktif apa ya. Tetapi kalau dengan melakukan kajian-kajian yang ilmiah, ada klarifikasi, verifikasi, ada audiensi, nah itu adalah penelitian yang tepat ya, yang bisa dijadikan rujukan rekomendasi. Maka kami sudah melakukan rekomendasi ke tahap Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Kami sudah melakukan itu, rekomendasi, tinggal kita tunggu hasil rekomendasi kami, apa tindakan dari Kemendikti. Mudah-mudahan tercerahkan juga bagi yang baru-baru untuk ingin melakukan penelitian-penelitian ya. Ya, kalau mau mengikuti cara-cara penelitian seorang peneliti recehan seperti kami, ya silakan. Tapi kalau merasa sudah sudah paham ya silakan juga ya. Tetapi itu bisa berbahaya karena bisa sebagai tuduhan kalau penelitian tanpa ada klarifikasi. Kalau kami pasti melakukan klarifikasi dan pasti ada dokumentasi berupa kalau tidak catatan minute of meeting, maka kami melakukan dengan rekaman suara. Rekaman suara ya, supaya ada dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya Saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta, programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah, itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu
pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat, hanya saja pihak rektorat belum menyampaikan secara formal ya. Walaupun kami ada notulen-notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa sudah tegas jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level Kaprodi dan jurusan Kaprodi atau jurusan dan Direktur Pascasarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan? Itu yang menjadi concern kami ya.